Pemirsa, tim Disaster Victim Identification Polda Bali telah mendatangi rumah duka salah satu korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. Kedatangan petugas tersebut guna mengambil sampel DNA keluarga korban pesawat. Sejumlah petugas DVI Polda Bali mendatangi kediaman Z Wadu Niluh Sudarni, orang tua dari Mia Tresetiani Wadu pramugari Sriwijaya Air SJ182 di Renon, Denpasar, Bali. Kedatangan mereka untuk mengambil sampel DNA kedua orang tua korban guna pencocokkan dan identifikasi korban. Sampel yang diambil yakni sampel darah kering dan sampel mukosa mulut yang selanjutnya sampel tersebut diserahkan kepada pihak maskapai Sriwijaya Air untuk diserahkan ke Pusdokes Polri guna proses identifikasi korban Sriwijaya Air SJ182. Tim psikologi dari Polda Bali juga turut hadir untuk memberikan konseling, trauma healing, dan memastikan kondisi fisik dan psikis keluarga tetap baik. Tim psikologi hadir di sini, di keluarga duka, tentu support rasa duka yang mendalam. Orang tua apalagi yang sampai saat ini kesusahan, kecemasan, mengkhawatirkan berita-berita yang harus update berita dari korban. Kami hadir untuk melakukan trauma healing, konseling, dan memastikan kondisi baik fisik maupun psikis. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Z Wadu, ayah dari pramugari Sriwijaya Air Mia Tresetiani Wadu. Selamat sore, Pak Z. Selamat sore, Bu. Iya, Pak Z, sebelumnya kami juga ingin mengucapkan turut berduka atas peristiwa yang menimpa putri Anda. Pak Z, kalau berkenan untuk menceritakan kepada kami kapan pertama kali mendengar mengenai kecelakaan ini? Tentunya pada hari Sabtu sore tanggal 9, setelah saya pulang kerja, itu pun kami dapat telepon dari temannya yang ada di kos. Kami dapat telepon, katanya ada pesawat yang mengalami musibah. Begitu aja. Akhirnya kami coba ikuti di TV. Dari sanalah kami lihat terus ternyata nama anak saya muncul juga. Nah, di sanalah kami meyakini bahwa anak saya ada di dalam pesawat tersebut. Oke. Pak Z, disebutkan bahwa putri Anda, Mia, sempat melakukan kontak berkomunikasi sebelum penerbangan dengan istri Anda, ibundanya. Ya. Betul demikian, Pak? Betul demikian. Kebetulan istri saya juga ada di samping ini. Sebelum itu sore hari kira-kira jam 3 lah. Istri saya lagi di dapur. Ya. Terus nanya dia, "Mama, apakah Mama happy di dapur? Sudah diperbaiki dapurnya semua?" Dijawab oleh istri saya, "Sudah, Nak, sudah bagus. Bapak udah chat. Jadi dapur sudah bagus." Apa yang disampaikan waktu itu, Pak? Kurang begitu jelas apa yang Anda sampaikan hari ini, Pak. Apa yang disampaikan putri Anda waktu itu, Pak? Dia bertanya ke istri saya. Dia bilang, "Mak, Mama happy nggak dengan keadaan dapur yang sudah begitu? Sudah dicat, sudah dibagusin oleh Bapak?" Dijawab oleh istri saya, sudah, Nak. Dan untuk perbaikan semua pun dia tidak mau pakai uang kami, Pak. Harus uang yang dia kirim untuk perbaikan itu. Jadi setiap kali ada perbaikan, ibunya foto, video call, tunjukin ke dia, "Oh, udah sampai di sini pekerjaannya." Dia udah senang, sambil tertawa-tertawa dia bahwa, wah, benar juga udah diperbaiki semua, Pak. Pak Z, sudah berapa lama putri Anda, Mia, ini bekerja sebagai pramugari? Sudah 3 tahun, 10 hari. Anda dan istri sejak awal memang setuju dengan pilihan pekerjaan putri Anda ini atau sempat selalu ada kekhawatiran? Sebagai orang tua, saya awalnya memang khawatir. Saya pernah katakan sama dia bahwa pekerjaan pramugari itu gelap dan
sebagainya. Saya ngomongin ke dia. Anak saya jawab ke saya, Bapak, semua pekerjaan ada risikonya. Jadi sebagai orang tua, ya sudah saya pasrahkan ke dia bahwa memang itu pilihan hidup lu, jalani. Tapi harapan saya sebagai orang tua, saya katakan sama dia, di luar sana banyak isu-isu bahwa seorang pramugari itu banyak hal-hal pada mereka yang boleh dikatakan tidak baik. Jadi anak saya jawab ke saya, Bapak, saya akan buktikan pada Bapak bahwa saya jadi seorang pramugari tidak akan mengecewakan Bapak dan Ibu. Tapi Putri Setelah Anda selesai- sangat menikmati artinya ya Pak ya bekerja sebagai seorang pramugari. Ya, benar sekali. Sudah berapa lama kalau Ya. boleh tahu Pak, Putri Anda bekerja sebagai seorang pramugari? Sudah 3 tahun, 10 hari. Selama 3 Ya, tahun bekerja sebagai pramugari ini, bagaimana kemudian Pak menjaga komunikasi dengan putri Anda? Karena mungkin putri Anda sering bepergian, jarang bertemu dan sebagainya. Ya, benar. Anak saya itu setiap hari, baik dia lagi tugas atau tidak, pasti sama istri saya atau sama saya. Jika dia mau berangkat, begitu sampai di bandara, dia akan telepon istri saya, "Ma," atau ke saya, "Pak, saya udah di bandara, tujuan kemana?" Katakanlah ke Irian atau Timika. "Oh, ke Irian, Ma." Begitu pesawatnya sampai di sana, udah landing, dia telepon lagi, "Ma, saya sudah sampai, masih di bandara." Setelah itu, dia mungkin sudah sampai di hotel, dia akan telepon lagi. Sudah di hotel, habis mandi, "Mak, mau istirahat." Setiap hari begitu. Selama 3 tahun bekerja sebagai seorang pramugari, Putri Anda pernah mengeluh tidak Pak? Atau paling tidak curhat kepada ayahandanya mengenai profesi ini? Mengenai barangkali ada perjalanan udara yang dirasa genting begitu? Selama ini sih tidak. Bahkan saya sebagai orang tua yang sarankan supaya jika sudah selesai kontrak, udah kerja di darat saja. Karena selama ini kita lihat juga dia happy saja dengan kerjaan yang dilakoninya. Pada Tapi- saat, iya Pak silakan. Ya, tapi pada Desember kemarin sudah habis kontrak 3 tahun. Dia minta perpanjang lagi setahun karena dia masih kuliah. Karena dia lihat kondisi bapak ibunya sudah tua. Jadi dia ingin untuk sekedar bisa bayar kuliah, bantu bapak ibunya. Mia ini Makanya dia menjalani perpanjang. kuliah sambil berprofesi sebagai pramugari, Pak Z. Ya, benar. Ini luar biasa sekali. Bagaimana Mia membagi waktu untuk pendidikannya dan pekerjaannya yang mengharuskan dia untuk pergi-pergi? Dia kan di universitas terbuka, jadi dia pendidikan kan online sekarang. Pak Z, kami meyakini bahwa setiap keluarga pasti merasa terpukul atas tragedi ini begitu Pak. Apa yang paling berkesan, yang paling terkenang dari sosok putri Anda yang ditorehkan kepada ayahandanya? Yang sangat terkesan bagi saya, apa yang saya sarankan, apa yang saya nasihati sebelum dia jadi seorang pramugari, semuanya dilaksanakan oleh dia. Artinya, Tidak ada yang tidak. artinya sosoknya juga taat orang tua dan kepribadiannya juga supel begitu Pak? Ya, benar sekali. Anak saya itu sampai di tetangga kiri kanan muka belakang saya semuanya, saya tidak puji, tapi tetangga-tetangga saya yang mengatakan bahwa anak bapak begini dan lain sebagainya, baik di hadapan mereka. Saat sedang tidak terbang ini, apakah Mia masih tinggal di rumah bersama dengan Anda dan istri, Pak? Selama ini kan dia di Jakarta, Mbak. Dia di Jakarta, jika libur, dapat cuti, pasti di rumah. Anak saya tetap di rumah. Karena mungkin berbulan-bulan dia tidak kumpul bersama bapak ibunya. Jadi dia kalau dia cuti, atau dia kalau terbang ke Cina, dia pasti tidurnya di rumah. Dia tidak tidur di hotel, di rumah saja. Ada adik atau kakak dari Mia ini, Pak Z?
ada kakaknya. Sambil berharap yang terbaik tentu saja, apa yang saat ini dilakukan oleh keluarga Pak? Bergandengan tangan, saling menguatkan, kegiatan apa, upaya apa yang saat ini sedang dilakukan oleh keluarga di sana menerima kenyataan pahit seperti ini? Semenjak hari Sabtu kemarin setelah kami mendapat berita, saya dari gereja GPIB Maranatha di mana tempat saya beribadah, sampai dengan saat ini dan sekarang ini juga di rumah saya mendapat dukungan doa baik dari bapak-bapak lalu saya majelis, bapak pendeta, keluarga. Di rumah saya sekarang Pak, kita juga lagi persiapkan untuk ibadah. Berarti Jadi tiap hari. ada ibadah penghiburan di sana ya Pak ya? Ada ibadah Ya, penguatan benar. bagi keluarga yang ditinggalkan begitu ya Pak? Ya, ibadat penguatan dan penghiburan bagi saya Pak. Jadi saya sangat terima kasih kepada warga jemaat saya, kepada pendeta dan penatua di GPIB Maranatha Denpasar Pak. Mulai saat itu saya dikunjungi terus sampai dengan ada berita final dari pemerintah. Pada saat Natal 2020 kemarin Pak, biasanya Natal kan menjadi momen berkumpul bersama keluarga ya. Apakah sempat bertemu dengan Mia? Tidak. Dia kebetulan 29 November dia berulang tahun pun dia tidak datang karena tugas katanya. Natal pun demikian, tahun baru pun demikian, dia tetap menjalankan tugas. Nah, dia rencananya akhir Januari ini cuti untuk kumpul bersama keluarga. Makanya saya dan istri disuruh rapikan dapur supaya dia pulang, dia bisa masak-masak untuk bapak ibunya. Nah, ternyata Tuhan berkata lain. Ya, inilah kenyataan hidup saya. Ya. Untuk harapan dari keluarga Pak, apa yang ingin Anda sampaikan Pak? 4 korban saat ini sudah teridentifikasi dan kami memperhatikan bahwa nama Nia belum ada di daftar tersebut. Kita berharap yang terbaik bagi keluarga. Tapi apa harapan yang Anda bisa ingin sampaikan kepada tim gabungan yang bekerja keras saat ini? Tentu sebagai orang tua, kami harapkan yang terbaik bagi anak saya, apapun itu. Dan bukan kami saja. Saya mendapat dukungan dari jemaat GPIB Maranatha Pak. Di sini sudah terkumpul juga setiap hari yang terbaik lah. Dan saya juga sudah bertemu dengan dari maskapai dari Sriwijaya, kemarin juga mereka kunjungi kami. Saya sampaikan apapun itu terhadap anak saya minta supaya dia kembali ke Denpasar. Ya, yang terbaik harapan dari orang tua, semoga itulah yang didapatkannya. Kami berharap bahwa kekuatan dan penghiburan juga menyertai keluarga Anda di sana. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, kesediaan Anda berbincang bersama kami Pak Zetwadu. Kami turut belasungkawa atas apa yang terjadi dan menimpa keluarga Anda.